Anda mungkin cukup familiar dengan gambaran kawanan ayam yang terkurung dalam kandang sempit, namun hari ini, saya akan memperkenalkan kalian pada model peternakan yang sama sekali berbeda. Ini adalah model ayam kampung, di mana ayam-ayamnya dibiarkan dan dibesarkan secara unik di lingkungan terbuka yang dekat dengan alam. Dengan model peternakan seperti ini, dihasilkan jutaan telur lezat setiap tahunnya, beserta daging ayam yang kualitasnya lebih unggul, dan cita rasa yang lebih nikmat dibandingkan dengan metode peternakan tradisional. Bergabunglah dengan saya dalam menjelajahi peternakan unik ini, mulai dari peternakan ayam kampung, hingga pengumpulan telur dan industri pengolahan ayam. Berbeda dengan model pertanian industri tertutup, orang-orang di Perancis dan banyak negara Eropa lainnya, memilih untuk beternak ayam di lingkungan terbuka. Dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara maksimal, petani di sini telah membangun lahan pertanian yang menampung sekitar 6.000 dan 20.000 ekor ayam. Sebelum memulai proses inkubasi, petani menyebarkan lapisan jerami bersih di bawah nampan atau lantai, untuk memberikan bantalan dan menahan kehangatan bagi telur. Telur yang telah dibuahi dipilih dengan hati-hati agar bersih, dan tanpa noda, kemudian ditempatkan ke dalam sistem penyortiran telur otomatis. Mesin ini menggunakan mekanisme penghisapan vakum, untuk mengangkat setiap telur secara perlahan, dan meletakkannya ke dalam baki inkubasi dengan presisi dan konsistensi. Rata-rata, setiap kelompok inkubasi dapat menampung antara 5.000 dan 20.000 telur, tergantung pada skala pertanian dan jenis inkubator yang digunakan. Masa inkubasi berlangsung sekitar 21 hari, di mana suhu dan kelembaban harus dijaga ketat sekitar 37,5 derajat Celcius. Setelah menetas, para pekerja memilah anak ayam berdasarkan jenis kelamin, baik dengan memeriksa alat kelamin atau bulu sayapnya, dan memisahkan jantan dan betina ke kandang yang sesuai. Anak ayam kemudian dipindahkan ke lingkungan yang bersih, berventilasi baik dengan suhu stabil, dan cahaya alami yang sesuai, untuk memastikan kesehatan dan perkembangan awal mereka. Makanan mereka ditanam, dan dipanen oleh para petani sendiri di lahan pertaniannya, memastikannya sepenuhnya alami dan bebas dari bahan kimia. Ayam terutama memakan jagung, gandum, kedelai dan sayuran hijau, dengan suplemen sesekali, mineral dan herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Ayam dalam model free range, memungkinkan mereka berkeliaran di luar untuk mencari makanan alami, seperti serangga, rumput muda, dan biji-bijian. Akan tetapi peternakan bebas juga memiliki beberapa tantangan dalam hal pengolahan biokeamanan. Ayam petelur dapat dengan mudah bersentuhan dengan hewan liar seperti burung, dan tikus yang dapat membawa patogen berbahaya. Dengan model pertanian ini, setiap peternakan dapat menghasilkan puluhan ribu telur per hari. Kandang ayam didesain dengan cerdas dengan permukaan miring, dan ban berjalan otomatis, membiarkan telur yang baru diletakkan berguling pelan ke tempat pengumpulan, meminimalkan dampak dan risiko kerusakan. Setelah dipindahkan ke area pengumpulan, telur-telur tersebut dikirim melalui sistem pencucian otomatis. Mesin modern memastikan kulit telur dibersihkan dengan lembut, tanpa retak sambil menghilangkan kotoran dan bakteri secara menyeluruh. Telur dikeringkan dan diperiksa kualitasnya, dan dipindahkan ke jalur pengemasan. Di sini, tanggal produksi dicetak langsung pada kulit telur, untuk memastikan ketertelusuran. Terakhir, telur-telur tersebut dikemas ke dalam nampan yang dirancang khusus, dengan bantalan yang tepat, dan retensi bentuk untuk memberikan perlindungan maksimal selama pengangkutan dan penyimpanan. Setelah proses peternakan dan panen, semua operasi di pabrik pengolahan ayam dilakukan dalam sistem tertutup, memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tertinggi. Ayam-ayam tersebut digantung pada kait otomatis, dan dicelupkan ke dalam air panas untuk melembutkan kulitnya, sehingga proses pencabutan bulunya menjadi lebih mudah. Ayam-ayam diangkut dengan mulus melalui berbagai bagian melalui sistem konveyor modern, memastikan kontinuitas dan efisiensi sepanjang proses.
Ceker ayam biasanya diolah secara terpisah. Setelah dipotong, kaki dipindahkan ke konveyor terpisah, atau area untuk pembersihan dan pengemasan, karena dianggap sebagai produk bernilai tinggi. Untuk memudahkan pengeluaran organ dalam secara higienis dan efisien, ayam-ayam tersebut melewati mesin yang dirancang untuk memotong tembolok, dan mengeluarkan kotorannya. Mesin-mesin ini biasanya menggunakan pisau tajam yang dikontrol secara presisi, untuk melakukan tugas tanpa merusak bagian lain dari ayam. Mesin eviscerasi dilengkapi dengan lengan robotik S, atau kait khusus yang dirancang agar sesuai dengan bentuknya, dan ukuran rongga perut ayam. Lengan-lengan ini dengan hati-hati membuka rongganya, dan dengan lembut mengekstrak seluruh massa organ internal. Tergantung pada permintaan pasar dan konsumen, ayam dapat dikemas utuh, atau dipotong menjadi porsi yang sesuai. Telur dari ayam kampung tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga merupakan bahan yang umum dalam banyak hidangan lezat sehari-hari, seperti telur rebus, telur mata sapi, atau pai telur. Melalui model peternakan ayam kampung, kita tidak hanya menyaksikan nilai gizinya, tetapi juga merasakan rasa hormat terhadap alam, dan langkah menuju pertanian berkelanjutan. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya. Tahukah Anda bahwa setiap tahun lebih dari 60 juta ton daging babi, dengan sebagian besarnya diubah menjadi mahakarya kuliner, yang memikat jutaan orang setiap pagi, dengan irisan renyah yang dipadukan dengan rasa bacon yang kaya dan berasap, ia telah menjadi simbol penting sarapan lezat dan gurih bagi peminatnya. Hari ini bergabunglah dengan saya dalam perjalanan luar biasa, di balik hidangan legendaris ini, di mana teknologi canggih dan gairah kuliner bersatu, untuk menciptakan setiap irisan daging asap yang memukau penggemarnya di seluruh dunia. Pada awalnya, peternakan babi masih sangat sederhana, mengandalkan terutama pada alam, tanpa kendali atas gizi dan kondisi kehidupan. Saat itu, daging babi terutama digunakan untuk konsumsi lokal, dan diawetkan melalui penjemuran atau metode pengasapan tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan kesadaran akan rasa, nutrisi dan keamanan pangan meningkat, model peternakan babi juga berkembang secara signifikan. Peternakan modern di Eropa tidak hanya menerapkan teknologi canggih, tetapi juga fokus pada peternakan berkelanjutan, dengan kontrol ketat atas segalanya, dari pakan, lingkungan hidup hingga pengolahan. Selama minggu-minggu pertama, anak babi dipelihara dengan susu kaya antibodi induknya, yang memperkuat sistem kekebalan alami mereka, dan membangun fondasi yang kokoh, untuk pertumbuhan yang sehat. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari jagung, gandum, dan vitamin tambahan yang diformulasikan secara cermat, untuk mengembangkan komposisi lemak perut ideal, yang dibutuhkan untuk menghasilkan daging babi berkualitas tinggi, dengan marbling merata, yang menghasilkan kerenyahan sempurna, dan cita rasa yang kaya. Dibesarkan di lingkungan yang canggih, babi-babi ini tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, hingga 1,8 kg per hari. Hanya dalam waktu 6 bulan, berat badan mereka mencapai sekitar 110 kg, dan siap untuk proses pemanenan. Di pabrik pengolahan babi dibius, untuk memastikan proses tidak menimbulkan rasa sakit, dan mematuhi peraturan kesejahteraan hewan. Setelah dibersihkan, babi dibelah menjadi 2, dan potongan dagingnya dipindahkan ke konveyor berjalan, selain dibagi menjadi bagian-bagian tertentu, seperti daging tanpa lemak, tulang, iga tulang, dan lainnya. Perut babi adalah potongan terpenting untuk membuat bacon, dipilih dengan hati-hati dan dipindahkan ke area pemotongan khusus. Ada 2 metode pengawetan umum, pengeringan kering dan pengeringan basah. Dalam metode pengeringan kering, perut babi dibaluri campuran garam secara merata, gula, merica, bawang putih, dan rempah-rempah alami. Para pekerja dengan hati-hati mengoleskan bumbu ke setiap potongan daging dengan tangan, memastikan setiap irisan terlapisi sepenuhnya, sehingga rasanya dapat menembus jauh ke dalam serat daging.
Daging yang sudah diawetkan kemudian dimasukkan ke dalam ruang pengasapan, di mana suhu dan asap yang dihasilkan dari kayu alami bekerja dengan sangat baik, di bawah kendali yang tepat, tergantung pada jenis kayu yang digunakan, yang unik memadukan asap dan bumbu menjadi cita rasa yang harmonis, unik untuk setiap adonan daging asap. Proses pengawetan biasanya berlangsung selama 7-10 hari, tergantung ketebalan setiap potongan, dan resep spesifik setiap fasilitas. Untuk jenis daging babi premium tertentu, waktu pengeringan bisa diperpanjang hingga 3 minggu, untuk mencapai penyerapan rasa yang optimal. Setiap potongan daging ditempatkan di ruang ber-AC, biasanya dijaga pada suhu 2-4 derajat Celcius, dengan kelembapan 75 hingga 85%. Proses ini berlangsung selama 2-4 minggu, memungkinkan daging menyerap bumbu secara mendalam. Setelah memenuhi standar, lembaran daging babi yang sempurna diberi cap, dicap dengan tinta food grade, untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah lulus pemeriksaan kualitas. Daging tersebut kemudian dipindahkan ke tahap pengemasan utuh, dengan setiap potongan biasanya berbobot antara 1,5 hingga 2,5 kg. Selain bentuk utuh, bacon yang diiris tipis juga banyak digemari karena kenyamanan, dan kemudahan penggunaannya dalam makanan sehari-hari. Potongan daging babi persegi panjang besar diiris tipis dengan presisi tinggi, biasanya memiliki ketebalan 0,8 hingga 1,5 mm. Setelah diiris, bacon disusun rapi berlapis-lapis di atas nampan cetakan, memastikan tidak hanya presentasi yang menarik, tetapi juga membuatnya lebih mudah untuk dilepas dan digunakan. Terakhir, nampan berisi bacon disegel menggunakan kemasan vakum, atau kemasan atmosfer yang dimodifikasi, untuk memperpanjang umur simpan, menjaga kesegaran, rasa, dan warna yang menarik daging babi, hingga sampai ke tangan konsumen. Bacon bukan hanya sekedar makanan, ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kuliner Amerika, di mana rata-rata orang mengkonsumsi hampir 8 kg setiap tahun. Tidak hanya di AS, bacon juga sangat populer di Inggris dan Kanada, di mana ia ditampilkan dalam hidangan nasional, seperti bacon poutine, mencerminkan identitas kuliner masing-masing negara. Dengan rasa yang sedikit asin, aroma asap yang menggoda, dan kerenyahan yang memuaskan, bacon tidak hanya meningkatkan rasa hidangan apapun, tetapi juga menjembatani generasi, menghadirkan kenangan makan malam keluarga, dan kumpul-kumpul di akhir pekan dengan rasanya yang unik. Bacon telah menjadi makanan kenangan, dan koneksi potongan kecil yang membawa kegembiraan dan identitas budaya. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya. Hari ini kita memulai perjalanan dari Jepang, untuk melihat bagaimana mereka membuat pimen, mahakarya alami dengan rasa manis yang lembut, dan penampilan yang istimewa. Yang mengejutkan banyak orang adalah harganya yang lumayan mahal, yakni $224 hingga $450 untuk sekotak pimen premium. Sekarang mari kita menyaksikan bagaimana penduduk setempat membuat pimen, yang dikeringkan dengan angin, teknik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Perkebunan kesemek di Jepang memiliki sejarah puluhan tahun, dengan banyak kebun buah yang dirawat dengan penuh kasih sayang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Musim kesemek biasanya dimulai pada awal musim semi, sekitar bulan Maret, saat pohon mulai bertunas dan memasuki siklus pertumbuhan baru. Petani Jepang sangat mementingkan penggunaan pupuk organik, tidak hanya untuk memperkaya tanah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mengurangi hama, dan meningkatkan kualitas buah. Setelah pemupukan dan perawatan teratur, pohon mulai berbunga sekitar bulan Mei. Dari pembungaan hingga pembentukan buah dan perkembangan penuh, hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan. Penyiangan sekitar pangkal pohon, membantu mengurangi persaingan untuk nutrisi dan air, menciptakan lingkungan yang berventilasi baik untuk pertumbuhan pohon yang lebih baik. Buahnya meskipun belum matang sudah tergantung kuat di dahan. Petani menggunakan tiang bambu atau tiang kayu yang ditancapkan ke tanah, mengikat setiap dahan dengan tali secara perlahan agar tidak patah, dan menjaga pohon tetap sehat sepanjang musim.
dari akhir September hingga pertengahan November, masa panen relatif cepat untuk cabang-cabang yang menggantung rendah di dekat tanah, karena petani dapat menggoyangkan pohon dengan lembut, agar buahnya jatuh tanpa menyebabkan kerusakan. Saat mereka pindah ke cabang yang lebih tinggi, petani menggunakan gunting khusus untuk memanen setiap buah kesemek dengan hati-hati, memastikan batangnya tetap utuh, detail yang sangat penting ketika buah tersebut ditakdirkan menjadi kesemek kering di puncak pohon, di mana cabang-cabangnya lebih tipis dan tumbuh lebih tinggi. Petani beralih menggunakan gunting panen bergagang panjang, berkisar antara 1-2 meter, memungkinkan mereka mencapai buah tanpa merusak pohon. Untuk pohon pimen yang lebih tua, yang dapat tumbuh lebih dari 6 hingga 7 meter tingginya, pemanenan menjadi jauh lebih menantang. Dalam kasus seperti ini, petani harus memanjat pohon secara langsung, atau menggunakan tangga untuk memetik buahnya dengan tangan, demi menjamin keselamatan dan menjaga kualitas buah. Setiap panen dapat menghasilkan mulai dari beberapa ratus, hingga beberapa ribu pimen, cukup untuk memenuhi konsumsi segar dan metode pengolahan tradisional. Buah kesemek yang berair, kemudian diangkut ke area pengolahan. Di sana, para pekerja dengan hati-hati memilah buah, memilih hanya yang memenuhi standar kualitas untuk dikupas dengan mesin, menghemat waktu dan memastikan penampilan yang seragam. Selama persiapan, batang diawetkan, dan setiap kesemek digantung secara individual menggunakan tali nilon khusus yang tahan lembab. Jenis tali ini dipilih secara hati-hati, karena tahan air dan sifat tahan busuk, memastikan keamanan dan kebersihan selama proses pengeringan, meskipun kondisi cuaca berubah. Kesemek kemudian digantung di rak kayu atau di bawah atap, tempat dengan sinar matahari yang lembut, angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan udara kering. Dengan terampil pekerja mengikat tali dengan aman ke batang menggunakan simpul yang kuat, menjaga setiap buah tergantung vertika, agar kelembaban dapat menguap secara merata. Proses pengeringan biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Selama waktu ini, buah secara bertahap kehilangan kelembaban, berubah dari lembut menjadi kenyal, sementara rasanya menjadi lebih pekat dan kaya. Ketika kesemek mengembangkan kulit luar yang kencang, dan bagian dalam yang lembut dan kenyal, saatnya bagi petani untuk mulai memanen buah kering. Pada tahap ini, warnanya berubah menjadi jingga tua atau coklat kekuningan, dan permukaannya dilapisi secara alami dengan bubuk putih halus, yang disebut siroko, sebagai tanda pengeringan sempurna. Dengan sangat hati-hati setiap kesemek kering dipetik dengan hati-hati, dan dipersiapkan untuk dikemas. Untuk buah yang sangat indah penekanan ringan menggunakan kertas wasi dilakukan, untuk membentuknya dengan rapi dan membantu mempertahankan kelembaban optimal selama penyimpanan. Buah kesemek kering kemudian dikemas dalam kantong plastik vakum, atau kotak kertas yang elegan, memastikan kebersihan. Saat menyoroti keindahan halus dari kelezatan tradisional ini, di dalam buahnya memperlihatkan tekstur yang lembut dan kenyal, dengan rasa manis yang lembut, menjaga rasa alami buah kesemek dalam bentuk yang telah dikonsentrasikan, secara lembut dari waktu ke waktu. Kesemek kering Jepang merupakan perwujudan kesabaran tradisi, dan keterampilan simbol sejati dari warisan pertanian yang murni dari tanah ini.